terjadi perubahan. Anak-anak kita yang kita didik saat ini adalah anak-anak yang lahir dan dibesarkan dengan masa dan era digitalisasi. Kalau kita stagnan pada keadaan mempertahankan kurikulum lama yang tidak bersesuaian dengan keadaan kemajuan ilmu dan teknologi serta zamannya, maka pendidikan kita akan sangat tertinggal. Ya, itulah alasan mengapa pemerintah dalam hal ini mencetuskan atau mencanangkan adanya kurikulum merdeka. Bukan dengan alasan ganti menteri, ganti kurikulum seperti yang selalu menjadi orang-orang tertentu yang memberikan apatis atau a priori terhadap kurikulum merdeka yang baru dicetuskan, karena mereka rata-rata belum memahami maksud dan tujuan adanya perubahan tersebut. Ya, nah kami kemarin sudah memahami, mempelajari prinsip-prinsip yang mengapa ini harus kita lakukan. Orang tua juga menginginkan anak yang dititipkan di SMA Negeri 1 dan sekolah-sekolah pada umumnya adalah anak yang siap, tangguh menghadapi perubahan keadaan zaman tersebut. Ya. Nah, jadi menyesuaikan dengan keadaan tersebut, kita semua sepakat untuk bergerak bersama. Ya, tidak ada dalam hal ini yang menahan diri untuk saya tidak mau ikut perubahan. Jadi semua insya Allah kita akan dengan dukungan Bapak Ibu komite sekolah, terutama yang dekat dengan kami dan seluruh orang tua, kemudian dalam hal ini juga dinas pendidikan dan pemerintah, kita akan melaksanakan ini mengharap satu muara tujuan, menghasilkan lulusan yang dikhususkan lulusan SMA Negeri 1 Kuala Pembuang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya bukan pada hanya satu dia pintar dengan nilai yang tertinggi, tidak, tetapi menyeluruh, memiliki kognitif atau pengetahuan yang bagus, sikap yang bersesuaian dengan apa-apa nilai yang di dalam Pancasila, kemudian keterampilan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan di masyarakat, dan kita tidak mengabaikan kebutuhan siswa secara pribadi atau keinginan serta minat bakat siswa. Di sini dalam kurikulum merdeka kita diupayakan memfasilitasi semua keadaan tersebut, keinginan tersebut, kehendak tersebut. Jadi tidak ada lagi dalam hal ini pembelajaran pemaksaan. Tidak ada lagi satu model yang diterapkan hanya guru menjadi sumber belajar. Semua menjadi sumber belajar. Mengapa kalau hanya guru? Maka guru kalah dengan internet. Semua ilmu ada pada internet. Setiap saat di genggaman anak sudah akan tahu. Dalam hal ini, guru menjadi fasilitator peserta didik, atau sekarang kita sebut kembali murid, untuk memahami pendidikan atau pembelajaran atau pengetahuan yang dibutuhkannya. Jadi menghantarkan guru sifatnya atau tujuannya atau fungsinya adalah memfasilitasi murid untuk membangun pengetahuan yang benar. Nah, jadi sudah berubah paradigmanya. Guru tidak lagi sumber ilmu utama, yang mana dulu bahasanya digugu dan ditiru. Tetapi guru bersama dengan siswa di dalamnya membangun di depan sesuai dengan Ingarso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu mutlak di dalam kurikulum merdeka akan menjadi filosofi utama. Nah, demikian Bapak Ketua Komite khususnya kami sampaikan apa yang sudah menjadi cita-cita kita bersama yang nantinya akan kita implementasikan di SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Ya, kemarin kami sudah bersepakatan
dalam perubahan ini menerapkan yang terjadi perbedaan utama itu dengan kurikulum sebelumnya adalah adanya salah satunya adalah pembelajaran proyek. Ya, pembelajaran proyek sudah berjalan, diinformasikan juga di dalam komite didukung oleh Bapak Kadis Pertanian bahwa kami memilih tema kewirausahaan untuk awal ini. Ada 3 tema yang dilaksanakan di dalam menerapkan prinsip kurikulum merdeka ini untuk pembelajaran proyek. Yang kedua nanti suara demokrasi. Yang ketiga adalah muatan lokal atau nanti kita di semester 2. Kalaupun nanti semester 2 ada perubahan melihat keadaan, kami akan dilakukan perbaikannya di semester kedua. Semester pertama kami melaksanakan tema karena ada 7 tema yang ditawarkan dari pusat. 7 tema itu boleh untuk SMA. SMA itu fase E dan F. Itu boleh 3 tema. Nah, kewirausahaan yang kami pilih karena sudah biasa, alasannya sudah biasa kita lakukan. Itu yang pertama. Tetapi belum dilakukan secara proyek sesuai dengan arahan kemarin. Harus ada modul, ada tim koordinasi dan fasilitasi, kemudian ada pelaporan tahapannya, alurnya sampai mendapatkan produk. Nah, itu sudah kami lakukan, tetapi belum ada bukti fisik ini loh. Kami melakukannya, ini laporannya, ini buktinya belum teralur sedemikian rapi, belum. Tetapi sudah kami lakukan. Jadi di sini kami ingin memperbaiki sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kurikulum merdeka ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan sudah dimulai. Nah, walaupun masih dalam tahap kita melakukan proses perbaikan terus-menerus. Seperti prinsip kurikulum merdeka juga selalu bergerak, kemudian berbagi. Itu kemarin ya yang disampaikan, bergerak terus. Jadi saat ini figur utamanya seperti apa yang diinginkan kita masih belum terbentuk sesempurna seperti apa. Maka terjadi perubahan terus, figur yang seperti apa yang kita inginkan, bentukan seperti apa kurikulum yang kita inginkan, kita masih dalam tahap terus berubah. Nah, sampai nanti pada akhir kita mulai mengeluarkan siswa lulusan angkatan kurikulum merdeka, berarti 3 tahun 4 tahun ke depan. Nah, baru kita akan terlihat bentuk figur seperti apa yang harus kita jadikan canangan. Inilah yang kita harapkan gitu. Jadi saat ini kita terus berubah menyesuaikan dengan keadaan. Jadi, kok berbeda hari ini yang disebutkan kepala sekolah? Karena akan ada perubahan. Kok besok terjadi lagi perubahan? Itulah yang terjadi. Kita akan menyesuaikan dan melakukan perubahan, menyesuaikan juga dengan kebijaksanaan dari pemerintah dan penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, apa pengantar dalam kita persiapan menyusun kurikulum merdeka ini yang diterapkan prinsipnya dalam kurikulum 2013 KTSP kita. Format yang lama nantinya prosesnya sama dengan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ada hal yang nanti menjadi masukan Bapak Ibu, terutama dari pemangku kepentingan ya, orang tua menginginkan seperti apa, didampingi oleh komite nanti, menginginkan seperti apa visi dan misi kita. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersinergi. Artinya sekolah ini tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa dukungan orang tua, tokoh masyarakat, dalam hal ini terinput dalam komite dan pemerintah. Jadi kami selalu mengharap pendampingan selama kami menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum ini. Pada saat nanti ada waktu untuk melakukan perubahan atau ada hal perlu perbaikan, maka kita akan melakukan perubahan secepatnya.
Ya, itu Bapak Ibu, saya akhiri dulu. Untuk pengantar kita lanjutkan untuk seterusnya. Kami mohon maaf keterlambatan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.